warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Aulia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak dari coronavirus 19 atau COVID-19 terhadap pariwisata Indonesia dan dunia, dan dampak COVID tersebut terhadap dunia penerbangan. Baiklah, pada slide PowerPoint di sini tertera bahwasanya penjelasan tentang dampak-dampak dari coronavirus tersebut terhadap pariwisata Indonesia maupun dunia dan dunia penerbangan. Sebelum saya menjelaskan kepada dampak-dampak tersebut, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu apa itu COVID-19 tersebut. COVID-19 di sini diartikan sebagai adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus yang bisa disebut corona yang baru ditemukan di Wuhan atau Cina, yang menyebar ke berbagai penjuru dunia dan memberi dampak ke segala sektor-sektor kehidupan. Terus sebagian besar orang yang terinfeksi virus coronavirus 19 ini akan mengalami penyakit pernafasan seperti flu, batuk, dan gangguan pernafasan lainnya, dari yang sedang hingga yang kecil ataupun yang besar. Dan untuk sembuh tersebut memerlukan perawatan khusus. Kemudian wabah virus corona atau COVID-19 ini menyebabkan hampir semua negara di penjuru dunia atau di belahan bumi ini terkena dampaknya, yaitu menyebabkan melemah atau menurunnya sektor-sektor pertumbuhan seperti sektor perekonomian atau sektor ekonomi, sektor pariwisata atau akomodasi, dan lain sebagainya. Kemudian adapun dampak-dampak dari coronavirus 19 ini terhadap dunia pariwisata Indonesia dan dunia. Sektor pariwisata merupakan salah satu yang berdampak sangat besar dari kasus wabah virus corona ini. Kenapa? Karena pariwisata di sini pada awalnya kian mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang begitu pesat saat ini, dan saat ini sekarang seakan melemah dan mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal itu sudah terlihat dari banyaknya para wisatawan yang membatalkan agenda wisatanya ke berbagai destinasi di Indonesia ataupun dunia. Kemudian pada situasi dan kondisi saat ini, daya tarik wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal sangat menurun dan melemah karenanya kekhawatiran akibat dari wabah virus corona ini. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, WHO telah mengeluarkan berupa surat peringatan untuk tidak melakukan perjalanan dan perdagangan antar negara sehubungan dengan wabah dari virus corona 19 ini. Kemudian kita masuk kepada selanjutnya, yaitu melemahnya sektor pariwisata akibat wabah COVID-19 ini, yaitu menurut dokumen presentasi Kemenparekraf kepada Komisi 10 DPR yang berisikan, yaitu bahwasanya 34 provinsi di Indonesia telah menutup destinasi wisatanya sejak sekitar pertengahan Maret 2020. Kemudian pada selanjutnya, yaitu pada data BPS atau Badan Pusat Statistik per 1 April 2020 menyatakan bahwasanya yaitu kunjungan wisatawan mancanegara melalui jalur udara menurun dari 838.000 sekian menjadi 796.000 sekian, dan merosot lagi pada Februari 2020 sekitar 558.000 sekian. Kemudian penerbangan internasional dari 1,7 juta
orang pada Desember 2019 menjadi 1,68 juta pada Januari 2020 dan kemudian jatuh lagi menjadi 1,13 juta orang pada Februari 2020. Poin selanjutnya yaitu penerbangan domestik yang mengalami penurunan dari 6,29 juta orang pada Februari 2020 menjadi 5,79 juta pada Februari 2020 dan berkurang menjadi sekitar 8,08%. Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK sekitar 1,5 juta orang dan jumlah ini diakumulasikan 90% dari orang tersebut dirumahkan dan 10% sisanya di PHK. Dan poin selanjutnya yaitu sektor pariwisata di Indonesia, yaitu industri yang paling terpukul oleh COVID-19 ini. Karena diproyeksikan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih, meskipun pandemi ini diperkirakan akan melambat pada kuartal ketiga tahun ini. Kemudian selama masa pemulihan, tidak seperti sektor bisnis lainnya, pariwisata di sini akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali normal. Karena wisatawan perlu memastikan bahwasannya situasi benar-benar sudah aman dan terjamin sebelum melakukan perjalanan. Jadi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian COVID-19 ini akan memiliki dampak yang lebih dalam daripada bencana alam, karena orang tidak dapat memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Kemudian pada selanjutnya yaitu COVID-19 ini akan mempengaruhi pariwisata secara global. Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO memperkirakan bahwa kedatangan wisatawan internasional dapat menurun sekitar 20-30% secara global pada tahun 2020. Kemudian selanjutnya yaitu adapun dampak dari COVID-19 ini terhadap dunia penerbangan. Dunia penerbangan terkena dampak wabah COVID-19 ini berupa yaitu penutupan sejumlah kota dan larangan penerbangan dari sejumlah negara untuk mencegah menyebarnya virus corona tersebut ke berbagai penjuru dunia, dan membuat pergerakan penumpang udara mengalami penurunan. Kemudian pembatasan perjalanan dan pelarangan penerbangan di sini memberi dampak pada industri transportasi udara seperti yaitu penurunan jumlah penumpang. Semakin banyak pembatasan dan larangan melakukan perjalanan tersebut akan membuat potensi dunia penerbangan pada saat ini mengalami kerugian yang sangat besar. Dan kerugian bisnis penerbangan lainnya juga timbul akibat merosotnya harga saham penerbangan hingga 25% sejak awal coronavirus ini mewabah. Pun dampak dari COVID-19 ini terhadap dunia penerbangan yaitu yang pertama ada pembatasan mobilitas, yang kedua ada dampak domino, dan ketiga ada dampak Cina. Yang pertama yaitu pembatasan mobilitas, maksudnya di sini yaitu pembatasan perjalanan dan pelarangan penerbangan terhadap suatu negara atau terhadap penumpang untuk mengantisipasi terjadinya atau mewabahnya virus tersebut. Dan pada poin pertama ini yaitu pembatasan mobilitas ini sudah diterapkan di berbagai negara. Contohnya itu negara bagian Eropa pada umumnya sudah menerapkan pembatasan mobilitas ini. Selanjutnya yaitu dampak domino. Pembatasan perjalanan dan pelarangan penerbangan di sini berdampak langsung terhadap volume mobilitas warga dunia. Maksudnya yaitu
sangat berpengaruh terhadap tingkat atau jumlah penumpang yang melakukan perjalanan atau melakukan destinasi dari suatu tempat ke tempat lain, dan tingginya animo penumpang pesawat. Kemudian kerugian industri penerbangan menimbulkan dampak domino atau yang menyebutkan bahwasanya yaitu ekosistem ekonomi di Eropa tergantung pada lalu lintas udara. Kemudian yaitu ada dampak Cina. Dampak Cina di sini dimaksudkan yaitu Cina di sini merupakan negara dengan populasi 1,4 miliar jiwa dengan kekuatan ekonomi kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Dan hal-hal yang terjadi pada Cina akan berdampak luas terhadap berbagai penjuru dunia. Kemudian yaitu penutupan penerbangan internasional memberi tekanan finansial bagi maskapai karena sebagian dari perusahaan tersebut memperoleh pendapatan mereka dari rute penerbangan internasional. Kemudian ada IATA memperkirakan maskapai penerbangan dunia ini ditaksir merugi sekitar 314 miliar atau sekitar 4.900 sekian triliun rupiah seiring pandemi wabah dari COVID-19 ini. Kemudian ada 12.000 penerbangan di 15 bandara di Indonesia dibatalkan hingga 14 Maret 2020. Sekitar 23 negara di dunia telah melakukan pembatasan mobilitas penerbangan. Kemudian ekosistem ekonomi di dunia sangat bergantung pada lalu lintas udara sebanyak 758 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu adapun upaya dari pemerintah terkait akibat dari wabah COVID-19 ini terhadap pariwisata di Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu ada pemberian insentif terhadap industri pariwisata dan pemberian diskon kepada wisatawan dalam penerbangan domestik. Kemudian ada fokus pada pasar domestik. Maksudnya di sini yaitu pemerintah terkait menerapkan kebijakan untuk melakukan target-target atau strategi untuk menarik wisatawan khususnya domestik atau wisatawan lokal untuk mengacu demi kelangsungan tumbuhnya pariwisata di Indonesia atau dengan kata lain agar tidak melumpuhnya pariwisata di Indonesia saat ini. Kemudian ada selanjutnya yaitu mengurangi potensi PHK. Maksudnya di sini yaitu pemerintah terkait melakukan kebijakan ini untuk jangka panjang. Kemudian ada penundaan proyek dan infrastruktur pariwisata. Karena wabah dari coronavirus 19 ini, pemerintah menerapkan atau melakukan kebijakan untuk menunda dulu pembangunan infrastruktur tersebut demi mengacu kesehatan dan keselamatan dari warga Indonesia tersebut. Dan selanjutnya yaitu rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek di sini artinya pemerintah terkait menyusun strategi atau rencana kedepannya agar pariwisata di Indonesia khususnya pulih kembali dengan sendirinya. Diterapkan berbagai strategi. Kemudian ada refocusing kegiatan atau kembali fokus pada kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian ada realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa ke dalam rangka percepatan penanganan COVID ini. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya, Heru Aulia. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.